Kenapa kita beriman kepada kitab Allah? Yang pertama adalah wujud keimanan kepada Allah, bahwa Ia telah menurunkan kitab-kitabnya. Jadi adanya iman kepada kitab Allah itu menunjukkan keyakinan kita pada Allah. Siapapun yang mengatakan aku yakin aku muslim, orang Islam aku, nggak percaya kalau aku orang Islam, yakin aku Allah itu adalah Tuhan. Namun dikembalikan lagi, apakah yakin dia dengan kitab Allah yang diturunkan? Kalau dia memang mengatakan dirinya yakin dengan keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan, maka otomatis dia yakin dengan kitab-kitab yang Allah turunkan. Bahkan kitab sebelum Al-Quran pun diyakini meskipun tidak asli lagi, tapi di situ dilanjutkan dengan penyempurnanya adalah Al-Quranul Karim, Quran yang dimuliakan. Selama ini orang sibuk kali mengandalkan buku yang saya baca ini. Gara-gara buku itu begaduh dia. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa laka mutaqati ma'rifatika Muhammadan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati al-Baqarah fi ayati al-ula ila ayati tsaniyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala Allah ta'ala aidan min ba'dil ayah bi ayatin 36 fi surati An-Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wattanibut taghut. Shadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madarra sabqa tahiruka inna syarrad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan berbahagia ini Allah pertemukan kita kembali di 22 Muharram 1447 Hijrah yang Allah ridhoi, berketepatan tanggal 18 Juli
2025. Semoga Allah berkati berkumpul kita bersama mengkaji kajian tauhid sebagaimana biasa yang kita lakukan selama ini dalam kajian kupasan tentang kitab. Rukun iman yang ketiga. Kemarin sudah kita bahas tentang malaikat. Sekarang kita akan membahas tentang kitab-kitab. Selawat beserta salam tidak lupa pula kita dalam pada junjungan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang nabi dan Rasulullah yang terpilih dan teristimewa. Bahkan dalam Daqaiqul Akbar, juga buku yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, bahwa Nabi Muhammad SAW menjadi pertama-tama ciptaan Allah yang dikenal dengan Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini tentulah beliau yang harus kita jadikan tauladan, bukan siapapun yang selama ini kita menghormatinya dan mengistimewakannya, tapi tentu yang paling kita hormati dan kita istimewakan adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita awali dengan pertanyaan. Ustaz, saya ikut belajar dari SD, SMP, SMA, tambah sekarang S1, S2, S3. S3-nya pun lagi dalam negeri, luar negeri, PhD-nya, PhD gitu loh. Tapi tentu tak dapat ketenangan di hati kami, Ustaz. Apa permasalahannya? Pertanyaan yang lain, Ustaz, cukup alhamdulillah kami punya harta, kami punya kuasa, harta kami jalankan, kami kelola untuk kebaikan. Kekuasaan kami jalankan, kami kelola untuk kebaikan. Tapi kok juga belum tenang hati, perasaan, akal, pikiran kami, Ustaz. Bisa jadi dua pertanyaan itu jawabannya hanya satu. Buku pedoman yang kita pegang tidak tepat. Apa buku pedoman itu? Al-Quranul Karim. Maka dari sebutkan Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan ia petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dijelaskan di sini dalam Ibnu Katsir menempatkan bahwa yang dimaksud dengan bertakwa itu ada dua. Yang pertama adalah orang-orang mukmin yang memelihara dirinya dari menyekutukan Allah.
Orang-orang beriman yang memeliharakan dirinya dari menyekutukan Allah alias musyrik. Abang tengoklah sekarang di medsos manapun pasti banyak sekali. Ya, nanti berawal ya adanya dalilnya, berawal dari korin akhirnya jadi khodam akhirnya lari kemana-mana. Dikaitkan dengan Islam yang tak punya tauhidnya bang, akhirnya lain. Jadi lari dia kajiannya, sholatnya tidak, tapi diakunya Islam dirinya. Nah inilah yang tidak memelihara dari menuhankan Allah, akhirnya bersekutu dengan selain Allah. Nah ini bukan dikategorikan sebagai orang beriman. Maka orang yang bertakwa itu yang pertama, orang yang beriman memelihara dirinya dari kemusyrikan, dari menyekutukan Tuhan yang lain selain Allah. Yang kedua yaitu orang-orang mukmin yang mengesakannya, beramal dengan menaatinya, menuhankan Allah satu-satunya Tuhan, beramalnya dengan taat, tak ada dia mau ngoyo sini ngoyo sana, yang penting dia yakin namanya Tuhan gak akan menyengsarakan. Sekali-sekali kalaupun dia nak bertanya untuk memantapkan pelaksanaan amal ibadahnya biar semakin khusyuk, gak masalah. Yang bahaya itu nanya tapi berencana untuk menjebak, itu nggak boleh. Kata Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim, an-nar fannar. Orang yang menuntut ilmu yang niatnya untuk melakukan penjebakan seperti ini, baginya neraka dan nerakalah tempatnya. Musibah. Kayak kami nih bang, ustaz-ustaz ini bahaya. Kayak kita yang ngaji ini bahaya. Jadi memang datang kita tuh untuk mendatangkan cahaya buat hati, perasaan kita ini, akal pikiran kita ini. Maka nggak ada yang disebut majlis taklim itu lempar sana lempar sini, nggak ada. Yang ada risol sana risol sini. Enak semua menikmati bapak dan ibu makan. Awak walaupun tak makan, awak nikmati. Tengok si abang ketua BKM makan sedap kali lah dia makan. Gak apa-apa pak, makan silakan makan. Memang porsinya banyak, awak tak sempat. Bang Haji makan bang. Ya ini sekedar ngambil sensasi untuk melucu aja ya. Nah itu jawaban dari pertanyaan tadi, mengapa kita tidak tenang hati, perasaan dan akal pikiran, sedangkan banyak sudah ilmu yang kita peroleh, tapi ilmu sejati itu nggak kita pahami. Apa dia? Quran. Maka dalam surah An-Nisa ayat 136 dikatakan, hai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan kepada Rasulmu dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulmu dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum ia. Jadi kitab yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua kitabnya adalah Taurat, Zabur dan Injil. Jadi dalam kitab tafsir ini, Kasir ini terjadi pergolakan itu ketika menafsirkan kitab ini yang dimaksud apa. Ada yang mengatakan Taurat, ada yang mengatakan Injil, ada yang mengatakan Zabur, ada yang mengatakan Quran. Dan memang sesungguhnya yang benar adalah Al-Quran. Karena di situ ada ditegaskan oleh Mufassir di dalam buku Ibnu Katsir tentang hal ini, bahwa di sana ada la raiba fi, tidak ada keraguan. Maka Al-Quran datang menjelaskan
hal yang meragukan dari Injil naik ke atas Zabur, naik ke atas Taurat yang sebelumnya adalah asli, jadi tidak asli lagi gara-gara umat Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa. Musa alaihissalam dengan Tauratnya, Daud alaihissalam dengan Zaburnya, Isa alaihissalam dengan Injilnya. Pertama dibawa mereka original, tapi waktu itu satu kitab satu gini, Bu. Turun semua sama Nabi Musa, sama Nabi Daud, sama Nabi Isa. Jadi ya nggak sempat dipahami dan dihafal dengan seksama. Sedangkan Al-Quran ayatan fa ayatan, sofhatan fa sofhatan, suratan fa suratan, ayat demi ayat, lembar demi lembar, surat demi surat. Itulah makanya alhamdulillah sampai saat ini tak ada yang bisa mengacaukan isi kandungan Al-Quran, karena masih banyak orang yang hafal Al-Quran. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka kita simpulkan kenapa kita beriman kepada kitab Allah. Yang pertama adalah wujud keimanan kepada Allah, bahwa Ia telah menurunkan kitab-kitabnya. Jadi adanya iman kepada kitab Allah itu menunjukkan keyakinan kita pada Allah. Siapapun yang mengatakan aku yakin, aku Muslim, orang Islam aku, gak percaya kalau aku orang Islam, yakin aku Allah itu ada Tuhan. Namun dikembalikan lagi, apakah yakin dia dengan kitab Allah yang diturunkan? Kalau dia memang mengatakan dirinya yakin dengan keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan, maka otomatis dia yakin dengan kitab-kitab yang Allah turunkan. Bahkan kitab sebelum Al-Quran pun diyakini meskipun tidak asli lagi. Tapi di situ dilanjutkan dengan penyempurnanya adalah Al-Qur'anul Karim, Quran yang dimuliakan. Itu yang pertama. Itu tadi yang kita bahas. Selama ini orang sibuk kali mengandalkan buku yang saya baca ini, buku yang saya baca ini, buku yang saya baca ini. Gara-gara buku itu begaduh nih. Padahal jelas Allah katakan, fa'in tanazza'tum bisyai'in, apabila terjadi perselisihan di antara kamu tentang membahas sesuatu, faruddu ilallah wa rusuli, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Hadisnya kawannya mana itu, Bang? Siapa yang belajar Al-Quran hanya sekedar untuk menjebak ulama, siapa yang belajar Al-Quran hanya untuk membodoh-bodohi orang bodoh, siapa yang belajar Al-Quran di sebuah majlis untuk menunjukkan dia adalah pintar, neraka, dan baginya lah neraka. Banyak kali sekarang, Pak. Kalau mau terkenal dia dipanggil Ustaz, majulah tempat majlis, majulah dia, Pak, bagus sekali Pak, kenal, besok dipanggil terus. Hanya orang yang mendapat cahaya hati yang paham itu orang niatnya karena apa. Makanya sekarang iblis itu makin kuat. Allah sayang sama kita, Pak, Bang, Pak Ji, Bu. Saking sayangnya Allah, panas sekali dibuatnya hari ini. Udah seminggu nih, awak pun tumbang. Salah awak bukan di pikiran, di makanan, minum kurang. Kan sakit itu dua penyebabnya. Yang pertama adalah pikiran 90%, yang kedua makanan. Awak nggak di pikirannya, awak di makanan. Minum kurang, tumbang lah. Minum kurang, dehidrasi saya. Masya Allah. Tanya semalam tadi atau habis khotib Jumat,
Luar biasa Ustadz, Masya Allah di sana lebih panas lagi melaksanakan haji. Masing-masing punya cerita, Ustadz tak berani cerita. Masing-masing punya cerita. Masya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua adalah kitab itu sebagai pedoman hidup. Boleh bang kita mengagungkan kitab 1, 2, 3 yang bukan lain Quran, tapi jangan jadikan pedoman hidup. Pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Kata dasarnya qoro'ah, Quranan, bacaan. Buku-buku yang abang dan bapak baca yang banyak itu dipahamkan dengan Al-Quran. Betul Bu? Ibu tak paham aja, niat ibu baca Quran tadi semalam atau tadi subuh, selembar aja aku baca. Apa yang terjadi Bu? 5 lembar itu pun nagih. Sampai lupa membuat kopi suami. Ibu nggak paham ayat itu. Bapak nggak paham ayat itu. Tapi membacanya membuat kita terkesima, hati ini jatuh cinta. Niatnya cuma 1 air. Berain-ain tak berhenti-berhenti awak. Masya Allah. Itulah Al-Quran yang memberikan pemahaman ketika kita jadikan pedoman. Permasalahannya ketenangan itu tak ada gara-gara tidak kita jadikan pedoman hidup. Itu yang kedua. Yang ketiga, meyakini bahwa kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Quran itu adalah bentuk dari instruksi Allah untuk bertauhid. Makanya ketika berbicara tentang Taurat, Zabur, Injil, sebelum Injil, Zabur, Taurat adalah mushaf, suhuf Ibrahim wa Musa. Dulu kita masih ingat bang, alaihissalam. Nggak batal sholat, sekarang udah nggak ada lagi. Ingat Pak Haji? Sekarang nggak ada lagi. Ilmunya adalah menempatkan tidak ada utus dari mushaf, bersatunya tetap dengan Taurat, Zabur, dan Injil, dan disempurnakan oleh Quran. Maya dia An-Nahl ayat 36. Laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullah wattanibut taghut. Telah kami utus setiap umat itu, utusan adalah satu perintahnya, menyembah Allah. Itu dia Pak Haji. Makanya pedoman inilah yang menempatkan kalangan asatid maupun kalangan profesor di akademik itu akan sadar diri itu. Nggak bangga dengan temuannya, tapi bangga dia ketika sadar bahwa temuannya tidak ada apa-apa kalau tidak kembali kepada Quran. Itu loh dia. Maka yang terakhir di sini ditempatkan sebagai peringatan buat kita untuk dapat nantinya menjadikan Quran ini sebagai nilai-nilai. Di dalamnya ada hukum-hukum, di dalamnya ada kisah-kisah, di dalamnya ada cerita ekonomi, di dalamnya ada kisah sosial, di dalamnya ada kisah politik, di dalamnya mempunyai pengetahuan yang luar biasa. Bahkan ada sains dan teknologi, sampai menceritakan di dalam lautan, di mana tuh bang yang sampai masuk Islam, bahwa saya di dalam laut dasar ada sungai. Gini kan ya laut, gini kan ya tawar, laut tawar. Masuk Islam kawan tuh, itu di dasar di lautan Islandia tuh mana tuh nggak tahu, saya lupa saya baca. Itu tengok nanti di medsos. Mudah-mudahan kajian ini menyadarkan kita semua beriman kepada kitab ini, kepada satu intinya adalah yakinilah nilai yang kita dapat peroleh itu adalah dengan kita kembali kepada nilai-nilai yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di mana nilai itu berada? Di dalam Al-Quran. Bagaimanakah nilai itu nantinya ketika berbicara dengan hadisnya?
nanti dihubungkan dengan Nabi dan Rasul. Insya Allah bulan depan, kalau tak bulan depan, 2 bulan akan datang. Kalau nanti Bang Ustadz Jannah bisa roker sama saya di Jumat pertama, alhamdulillah. Kalau nggak bisa berarti bulan September kita berjumpa. Pada Allah mohon ampun, pada sekalian minta maaf. Allahumma afiq ila qawmit tariq, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila qawmit tariq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau tanya jawab, mau tanya lama-lama biar awak bisa ngabiskan risol sebiji. Silakan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Ustadz sampaikan tadi bahwa kitab yang diakui sampai saat sekarang ini Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Ya. Kemudian di surah Ali Imran mungkin ayat 3 ya. Di situ kan disebutkan bahwa Allah telah menurunkan suatu kebenaran berupa Al-Quran dan membenarkan kitab-kitab lainnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Kemudian perlu ditanyakan, bagi kita ini kan nggak pernah membaca baik Taurat maupun Injil. Dan bagaimana kita mempercayainya dengan bagaimana kita mempercayai yang kitab sebelumnya itu. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah. Alhamdulillah. Pertanyaan yang bagus. Kita disuruh untuk meyakini ada kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Di dalam surah Al-Imran tadi ayat 3 jelaskan yang garis besarnya bahwa kita harus mempercayai itu semua. Pertanyaannya, bagaimana kita mempercayainya sedang kita tak kenal kitab Taurat, Zabur, dan Injil, apalagi sekarang sudah tidak asli lagi. Sedangkan kita tidak memahaminya. Jadi apa jawabannya? Jawabannya kembali kepada surat An-Nahl ayat 36 tadi. Yang pertama adalah Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, dan telah kami utus setiap umat itu utusan-utusan yang hanya dengan satu instruksi. Apa dia? Menyembah Allah dan menjauhi tagut. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Bang Haji jumpa sama saudara-saudari kita yang non-muslim, baik orangnya, tak kenapa pingin pula dialog-dialog sedikit, dia masuk kaji kepada kupasan. Bila kupasan kajian itu mengarah kepada penuhanan lain selain Allah, disitulah kita tahu bahwa itu tidak benar. Dan tentunya kajian itulah yang menempatkan kita bisa menyeimbangi toleransi kita. Ketika dia membahas kebaikan tanpa ada mengait-ngaitkan kepada ketuhanan yang lain selain Allah, kita sah-sah saja berkawan sama dia. Tapi di saat dia melakukan kebaikan, tiba-tiba dia menganjurkan kita untuk menuhankan Tuhan selain Allah, itu yang berbahaya. Maka keluarlah kaji. Makanya kita belajar dari Quran tadi, Al-Kafirun lakum dinukum waliyadin. Bagimulah agamamu, bagikulah agamaku. Sehingga akhirnya kita dengan tauhidiyah, keesaan kepada Allah, mengesahkan Allah, kita bisa mengangkatnya, tidak tersinggung, tapi kita tidak menghina dia. Kenapa? Kalau itu memang kajianmu ada 2, ada 3, silakan, itu bagimulah agamamu, bagi kami adalah agama kami, karena kami mengatakan wa ilahukum ilahu wahid. Gitu dia, Bang. Karena memang tak terpelajari kita itu semua. Taurat, Zabur, dan Injil itu. Nah, itu pun nanti adalah balik kepada jurusannya. Biasanya itu dikenal dengan studi agama-agama. Dan di dalam akidah filsafat itu Islam ada yang disebut dengan filsafat agama. Kalau dia kajian filsafat itu disebut dengan filsafat agama. Itu biasanya jumpa itu. Nah,
Satu kunci yang membuat kita hidup adalah kita paham dari 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz, itu hanya satu yang dijelaskan, menuhankan Allah semata, tak ada lagi yang lain. Jadi 6.665 ayat itulah menjelaskan tentang Allahus Somad, itu Allah tempat kita bergantung, gitu Bang. Ada yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ustadz. Pertanyaan saya, kita mungkin tahu bahwasanya Al-Quran ini asifah penyembuh. Penyembuh ini dalam arti kata penyembuh untuk penyakit atau penyembuh untuk ketenangan jiwa dan lain sebagainya. Mungkin kita, bapak-bapak, ibu-ibu, pernah juga tidak meyakini bahwasanya Al-Quran ini bisa menjadi penyembuh, dan kita lari kemana-kemana, bahkan ke dukun, mohon maaf, bahkan ke orang-orang pintar. Kita nggak yakin, kita nggak percaya dengan adanya kita penyakit, dengan Quran kita bisa sembuh. Jadi bagaimana cara meyakinkan kami Ustadz, buat kami motivasi lebih mencintai Quran, agar ketika kami ada masalah, ketika kami ada penyakit, Quran itu sebagai pedoman buat kami. Mungkin itu ya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Yang pertama adalah Bang Da, kuncinya bahwa ketika kita percaya kepada yang lain selain Allah, itu adalah musyrik. Tanda kutip tadi adalah perdukunan. Karena itu tadi muatannya. Itu yang pertama. Maka ketika kita sadari lakonan atau perlakuan kita dalam mensyirikkan Allah itu, sadarlah kita. 11 kali pun kita sudah ke Mekah melaksanakan umroh, 3 orang atau 30 orang sudah kita berangkatkan haji, berapa ratus orang sudah kita belikan kendaraan untuk dia membuka usahanya sendiri. Semua itu tiada guna di akhirat nanti, karena itu dianggap adalah kosong, melompong. Kenapa? Dihadang oleh kemusyrikan. Ini yang pertama. Ini jawaban yang menakut-nakuti, Pak. Karena awalnya karena memang mungkin nggak ke sana kajiannya, ya kan? Karena aku mau sehat kali, aku mau sembuh, ya kan? Habis ke sini udah, ke sana udah, tapi Quran nggak pernah dipegang, nggak pernah yakin pada Allah, akhirnya pergi ke dukun, ya. Akhirnya dia jadi berdukun dan dia lupa, bukan atau dia nggak tahu mungkin, atau saking putus asanya dia karena nggak dalam memahami tentang hal itu, dia tidak tahu bahwa melakukan itu sama dengan meninggal di saat itu, dia tidak akan diterima oleh langit dan bumi. Sama seperti orang itu dia, orang yang meninggal bunuh diri. Jadi dalam hal ini penempatan kajiannya adalah itu yang pertama. Yang kedua, keyakinan, Bu. Pak, keyakinan itu tadi yang kita bahas. Ibu niat satu ain. Bu, pernah ngerasakan kan, Bu? Pak, kita semua merasakan, Bang? Ya kan? Gak usah satu ain lah. Aku baca 3 ayat, yang penting setiap hari 3 ayat. Kan gitu kan? Apa 3 ayat? 2 lembar. Ketagihan kita. Sampai lupa kita tadi untuk mengatakan. Padahal kita nggak paham. Kenapa? Karena ada keyakinan tadi di saat kita buka hati kita. Sadar itu adalah suatu yang luar biasa. Maka saat itu kita baca dengan penuh cinta, dia akan menusuk dalam hati, lurung hati kita yang paling dalam dengan rasa yang luar biasa. Maka saat itu kita akan tersembuhkan. Maka pahamlah kita dengan kajian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Abang tak paham isi ayat Al-Quran tadi, ibu dan bapak tak paham isi ayat Al-Quran tadi, tapi bapak dan ibu paham bahwa membaca Quran tadi adalah wujud ibadah kepada Allah, menuhankan Allah. Maka saat itu ketika kita belum sempat tersirat mengatakan apa-apa, Allah dah tahu kita minta disembuhkan, Bunda. Dan Allah tahu ketika kita takut kita melakukan syirik kepada Allah, maka Allah tahu itu. Di saat itu akan menjadi penyembuh. Mahuwa syifa'u rahmatan lil alamin. Sungguh dia adalah penyembuh dan rahmat bagi seluruh alam semesta. Masya Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu semua milik Allah, termasuk sakit tadi milik Allah. Balikkan kepada Allah. Setan gedemit, bebegu ganjang itu semua itu minta izin dulu sama Allah. Kalau nggak dapat mereka tuh. Mereka juga dikabulkan Allah. Itu disebut dalam hadis Rasulullah yang riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Muslim, menempatkan bahwa kaji bahwa 100 rahmat Allah itu 99 bagi orang beriman, 1% bagi makhluk alam semesta termasuk iblis dan setan. Makanya mereka dapat pengabulan doa. Apa yang didoakan mereka? Biar buatlah kawan tadi tersiksa ya Allah. Pasti dia nggak akan patuh lagi padamu. Tengoklah, dia pasti mengkhianatimu, mensyirikkanmu. Itu permohonan iblis dan setan, Pak. Dikabulkan oleh siapa? Allah. Jadi bukan mereka sendiri yang punya kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Ketika kita menyambung tali kasih kita kepada Allah, maka saat itu Allah berkata, tiada daya dan kuasa kecuali milik aku. Minta si iblis, si setan tadi, si dukun tadi, minta kepada Allah untuk mengerani dia. Nggak bisa, dia baik, dia begini, dia tak ada, dia tak nggak jebol. Rapat semua, nggak bisa. Kenapa? Yang kau anggap sepele itu cuma tukang sepeda, rupanya dia kuat dengan ibadah pada Allah. Tak mau aku, mati aku gara-gara kau. Sudah terakhir kelompok tertentu yang berdukun tadi, yang mengirim santet tadi, dia pula yang mati terserang. Dukunnya yang mati. Ini kok jadi cerita dukun kita, Bang? Artinya adalah semua itu ketika kita lihat terjadi, itu semua atas pengabulan Allah. Ini disebut dengan doa surga. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Tidak ada daya dan kuasa kecuali dari Allah yang maha kuasa. Gitu dia, Bang. Yang penting yang pertama tadi, Bang. Yang pertama tadi membuat kosong semua kebaikan kita gara-gara kita mensyirikkan Allah. Udah, Ibu? Ngerti kan, Bu? Ya? Ibu udah nggak tahan kali, Bu, menghadapi bawang tadi, Bu. Ya, kan ketawa Ibu tadi, coba. Ada Ibu langsung merajuk nggak mau masak lagi seumur hidup? Kalau nggak sakit badan Ibu. Nanti udah Ibu, nanti umur 70, udah karena biasa, karena biasa, dimarahi menantu sama anak, Ibu apa katakan dengan manja? Udahlah kalau gitu Mama pergi aja lah dari rumah ini, kan nggak kalian kasih aku masak. Mama kalau nggak masak sakit, Mama. Awak kasihan nengok mak awak tadi tuh motong bawang, kena nggak menangis. Tapi begitulah, kan udah dinikmati itu. Dan sakit dan yang sebagainya itu seperti itu, Pak. Karena kita tahu bahwa hasilnya ada. Ibu memasak itu membawa hasil. Apa yang diuji oleh Allah sama kita itu akan ada hasil. Hasilnya apa? Keyakinan kita kepada Allah. Kenyamanan kita menuhankan Allah. Ketenangan diri kita dalam bertuhankan Allah. Maka itulah yang membuat kita bisa menerima itu dengan senyuman. Menerima semua itu dengan kenyataan, dengan senyuman kepada Allah yang Maha Rahman. Maka kita tidak akan berani untuk mengatakan khianat kepada Allah. Maka saat itu kita ada dengan wajah penuh dengan mudah, berseri seperti ini adanya. Walaupun derita, intimidasi yang luar biasa bertubi-tubi di hadapan kepada kita, tapi kita serahkan semua kepada Allah. Kenapa? Karena la haula wala quwata illa billah. Daya dan kuasa itu milik Allah. Tidak ada daya dan kuasa kecuali Allah yang memberdayakan dan menguasakan itu. Gitu dia, Bang. Ya. Jadi di dalam kajian Ibnu Taimiyah, sakit itu sengaja juga dibagikan oleh Allah buat kita.
Karena disitulah Allah menunjukkan Rabbul Alamin. Maka sakit dan sehat itu dari Allah. Maka tadi kita bahas secara logis. Ketika bunda tadi memotong merajang bawang, tahu saya rajang bawang, merajang bawang, ya kan, kemudian merajang cabai, itu kan sakit itu bun. Tapi sakit itu tidak membuat bunda mencampakkan pisau, melempar minyak panas, sampai mengatakan digobloki suami aku kok. Nggak ada itu kan, nggak ada. Orang memang belum jumpa sama suami dia suka masak kok. Bukan karena suami kita pandai masak, memang wanita itu suka menghadapi kenyataan tuh. Sama dengan bunda tadi dalam hamil seperti itu, yang pernah dirasakan dulu. Ketika melahirkan begitu, tapi tahu apa? Kenapa kuat wanita tadi? Enggak seperti kami, gaya luar biasa, jatuh berdarah dengkul, nangis, berdarah. Tapi ku tengok kok hebat kali kau naik kereta, grong, jatuh berdarah, lutut katanya. Itu biasa laki-laki itu. Artinya apa bunda? Karena kita tahu hasilnya tuh. Hasilnya itu bang. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan ketika kita menyadari ada sakit, ada sehat, disitulah yang ditempatkan Allah sebagai Rabbul Alamin. Allah sebagai pemelihara. Allah sebagai penghancur. Allah sebagai pencipta. Itulah yang disebut tauhid rububiyah. Saya ulangi lagi. Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemelihara, Allah sebagai penghancur. Penghancur ini termasuk dari sakit. Sehingga sakit ini nanti bisa mendatangkan kiamat sugro yang disebut kematian. Semua pada meninggal dunia disebut dengan kiamat kubro. Dan ini semua untuk apa? Untuk menghadirkan kepada kehidupan yang sejati, yaitu akhirat. Kenapa ini bersinggungan dengan kawan kita yang agama lain? Karena memang agama lain itu dulu adalah kumpulan dari bagian kajian-kajian Nabi Musa alaihissalam. Maka ada Brahma, Wisnu, Siwa. Tapi permasalahannya kan semua jadi Tuhan tuh. Wujudnya kan beda-beda. Ini enggak, wujudnya satu, Allah. Maka ada disebut tauhid uluhiyah, tauhid itu dituhankan. Yang kedua tauhid rububiyah, tauhid itu adalah yang dipahami sebagai pendidik alam semesta, dengan karena ia sebagai pencipta, ia sebagai pemelihara, ia sebagai penghancur. Yang terakhir adalah tauhid asma wa sifat, dengan ia tampilkan dengan nama-nama yang indah dan sifat-sifat dia yang megah. Sombong dia, tapi tidak tampak kesombongannya pada kita. Bisa aja kita dibenamkan ya habis-habis nih Pak, Bang. Tapi Allah tak benamkan kita. Itu buat tamparan siapa? Siapa yang sombong? Allah yang maha sombong, tapi tak nampak Allah tuh sombong. Itu dia. Itu ya Bang. Jadi itu kajian Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam tafsirnya Al-Fatihah bersama muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Saya rasa cukup sekian dulu Pak Haji, Bang Bangda, Bapak dan Ibu serta semuanya. Semoga Allah perkenankan dan berkati buat kita semua, agar diberkati apa yang sudah kita lakukan tanya jawab dan pengajian tadinya. Mari kita bermohon pada Allah dengan kafaratul majalis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.